Sidang pembunuhan Yosua digelar dengan terdakwa Richard Eliezer. Pengacara Eliezer hari ini hadirkan 3 ahli meringankan. 3 ahli yang dihadirkan pengacara Eliezer adalah Guru Besar Filsafat Romo Magni Suseno, pakar psikologi forensik Reza Indragiri, dan ahli psikologi klinis Liza Japri. Dalam sidang ahli filsafat moral, Frans Magni Suseno menyebut ada sejumlah hal yang bisa meringankan terdakwa Richard Eliezer. Salah satunya kedudukan yang memberi perintah penembakan. Dalam kepolisian, perintah dari atasan akan ditaati, apalagi yang diperintah berpangkat jauh lebih rendah. Kesempatan melakukan serangan balik pada Eliezer kembali dilakukan kubu Verdi Sambo saat menghadirkan saksi ahli pidana Universitas Islam Indonesia, Mahrus Ali. Dalam paparannya di sidang 23 Desember 2022, ahli pidana Mahrus Ali meragukan adanya status justice kolaborator dalam kasus pembunuhan berencana. Menurut Mahrus, status justice kolaborator hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana tertentu. Tidak ada pelaku utamanya, semuanya pelaku itu. Kenapa seperti itu? Karena yang masuk pelaku utama gini loh, justice collaborator itu gini, dia bisa ditetapkan ketika dia membongkar kasus itu. Tanpa dia kasus tidak terbongkar. Pertanyaan adalah apakah di persidangan dibuktikan bahwa dialah orang pertama yang membongkar kasus? Dibuktikan itu, harus valid, harus berkesesuaian. Yang kedua, kalau dia di situ seharusnya bukan pelaku utama, dakwaannya pasal 55 tentang turut serta, itu keliru. Di mana kelirunya? Karena itu dalam turut serta itu tidak ada pelaku utama, tidak ada pelaku pembantu. Sementara di hadapan majelis hakim, ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril dalam persidangan 26 Desember 2022 menyebut relasi antara Richard Eliezer dan Verdi Sambo bisa dikategorikan sebagai situasi superior order defense atau pembelaan seorang pelaku karena mengklaim perbuatannya adalah akibat dari tekanan dari atasan atau superior. Situasi tekanan yang tadi disebut oleh saudara penasihat hukum di dalam Khazanah Psikologi Forensik saya terjemahkan menjadi superior order defense, yaitu bagaimana seorang pelaku membela dirinya dengan mengklaim bahwa perbuatannya tidak lain tidak bukan adalah akibat adanya sebuah tekanan dari atasan, superior order defense. Tentu saja pada dasarnya setiap pelaku dalam situasi yang sama boleh saja mengutarakan superior order defense itu. Reza menambahkan ada 3 tahap penelaahan yang harus dialami untuk bisa menyimpulkan apakah Eliezer benar-benar menembak Yosua karena berada di bawah tekanan Verdi Sambo, sehingga perbuatannya bisa diterima, meski ada konsekuensi pidananya. Tim Liputan Kompas TV. Ada 3 ahli yang dihadirkan pengacara Eliezer di sidang hari ini. Kita akan kupas kesaksian ahli yang meringankan terdakwa Richard Eliezer dengan Rory Sagala, kuasa hukum Richard Eliezer, pakar hukum pidana Jamin Ginting, dan Liza Japri, psikolog atau ahli psikologi klinis yang tadi juga memberikan kesaksiannya. Saya mau sapa dulu, selamat petang, ada Bang Jamin, Bang Rory. Selamat petang, Mbak Audrey. Saya ke Bang Rory dulu. Bang Rory, ada 3 ahli yang didatangkan. Anda yakin akan meringankan Eliezer? Ya, terima kasih Mbak Audrey. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh ketiga ahli tadi ya, itu kita bisa lihat ya baik dari sudut pandang filsafat moral maupun dari sudut pandang psikolog. Itu ada psikolog klinis Mbak Liza, kemudian ada psikolog forensik Mas Reza Indragiri. Dari keterangan ketiga ahli tadi, kami ya bisa menyimpulkan bahwa apa yang diperbuat oleh klien kami Baradasma itu tidak ada kehendak dari Richard Eliezer untuk merampas nyawa dari almarhum Yosua. Karena ya tadi dijelaskan ya dari sudut pandang psikologi, kemudian dari sudut pandang filsafat moral juga itu ada
ada kebingungan, waktu yang singkat, ketidakberanian untuk menolak perintah, bahkan psikolog Mbak Liza juga kan dia sudah memeriksa, sudah mengobservasi klien kami itu sejak dari bulan Agustus. Jadi bukan hanya di persidangan ini, dia sudah melihat secara langsung kondisinya, bahkan pemeriksaannya itu dia tidak melakukan sendiri. Dia itu dikerjakan secara tim dengan orang-orang yang tidak pernah bertemu secara langsung dengan Richard Eliezer, sehingga hasil observasinya itu kami menilai objektif lah ya. Seperti itu, Mbak. Oke, Bang Nori sambil dikeraskan suaranya biar lebih jelas lagi kita mendengarnya. Apa sih sebenarnya tujuan dari hari ini menghadirkan psikologi klinis ahlinya, kemudian ada moral? Ya, pada akhirnya nanti kan kami akan fokus pada peniadaan pidana, Mbak ya. Besok kami akan bukan besok, hari Rabu kami akan menghadirkan lagi satu ahli. Kami masih diberi kesempatan untuk 1 hari lagi, dan itu akan kita gunakan untuk menghadirkan ahli hukum, dalam hal ini ahli hukum pidana. Nah, ahli pidana ini nanti hasil persidangan hari ini, apa yang disampaikan oleh Romo Frans Magnus Suteno, apa yang disampaikan oleh Mbak Lisa, apa yang disampaikan oleh Mas Reza Indragiri, nanti kan kita akan sampaikan dan tanyakan dalam kondisi seperti ini, apakah pasal peniadaan pidana itu bisa diterapkan kepada klien kami Richard Eliezer, seperti itu, Mbak. Hari ini Bang Jamin ada ahli yang dihadirkan 3 dari Eliezer, minggu lalu itu ada Sambo juga. Apakah ini Anda melihat bahwa siapa yang paling menguntungkan nanti dengan dihadirkannya masing-masing ahli? Ya, kalau kemarin kan ahli pidana lebih dulu ya dibandingkan dengan ahli hari ini yang dihadirkan oleh Ferdy Sambo. Nah, Ferdy Sambo pada saat itu ahlinya lebih banyak ya, bahkan hampir porsinya menyerang daripada Eliezer begitu. Padahal sebenarnya kalau ahli yang meringankan, dia hanya berjuang untuk meringankan dirinya sendiri, nggak usah sampai ngurusin orang lain lah, istilahnya begitu ya. Karena sampai itu kan dia merasa bahwasanya laporannya itu laporan yang sangat merugikan dirinya, jadi dia menyerang. Yang ada maksud di sini siapa, Bang? Eliezer kan disampaikan kemarin bahwasanya Eliezer berbohong, Eliezer itu tidak pantas mendapatkan perlindungan dari LPSK. Saya mau komentari terkait dengan tidak pantas terkait dengan LPSK. Memang di dalam pasal 5 ayat 2 itu dikatakan ada tindak pidana tertentu ya di penjelasannya itu. Tetapi di situ ada pengecualian juga, dikatakan selain tindak pidana yang disebutkan oleh ahli tersebut, ada tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan atau korban dihadapkan pada situasi yang membahayakan jiwanya. Jadi ada sambungannya itu kalimat yang disampaikan kemarin oleh ahli. Jadi bukan hanya untuk tindak pidana yang disebutkan saja, termasuk tindak pidana yang lain ya, apapun itu. Kalau lain berarti apapun itu yang mengancam, mengakibatkan posisi saksi atau korban dihadapkan pada situasi yang membahayakan. Begitu. Jadi kemarin itu agak keputus begitu ya, harusnya disambung begitu keterangan. Apakah Bang Jamin, apakah ini artinya menandakan bahwa ini adalah jurus balasan nih dari Eliezer ke pihaknya Ferdy Sambo? Ya, kalau kita lihat hari ini kan masih terkait dengan bukan ranah hukum ya, ranah psikologis, ranah moral. Jadi dalam hukum itu kan ada norma hukum, ada norma kesusilaan, ada norma agama, dan norma kesopanan. Nah, ini di luar norma hukum nih yang dijelaskan ini. Pak Romo Magnis, maupun Mas Reza dan Lisa tadi itu menerangkan bagaimana situasi kebatinan dari Eliezer pada saat melakukan eksekusi atau menerima perintah. Jadi situasi kebatinan itu kan susah ya. Siapa yang akan bisa menilai ya? Karena kita kan nggak tahu. Nah, ilmu-ilmu yang dihadirkan hari inilah yang akan menampilkan sebenarnya seperti apa sih situasi kebatinan orang tersebut pada saat melakukan eksekusi. Nah, situasi kebatinan itu nanti terkait dengan apakah dia di bawah tekanan atau tidak di bawah tekanan. Nah, nanti itu baru lari ke hukumnya. Karena di pasal 48 itu terkait dengan oforma, itu ada tekanan yang sifatnya relatif dan absolut. Nah, itulah nanti yang akan diterangkan mungkin nanti oleh ahli pidananya yang pasti Rabu depan. Terkait apakah itu tekanan sifatnya absolut atau relatif, didasarkan kepada keterangan yang disampaikan hari
tentang situasi kebatinan orang tersebut. Oke, ada situasi kebatinan yang dibilang sama Bang Jamin. Tadi juga Reza Indragiri juga menyebut bahwa ada jiwa korsa ini yang dinilai diduga menyimpang Sambo dengan Eliezer. Kita lihat. Jiwa korsa termanifestasikan lewat perilaku setia kawan. Mereka menggunakan kosakata yang sama. Mereka menggunakan cara berpikir yang sama. Mereka menunjukkan ketaatan. Mereka menunjukkan ketundukan, kepatuhan, keseragaman. Kiri bahwa tempo-tempo ada jiwa korsa yang muncul dalam bentuk yang menyimpang. Menutup-nutupi kesalahan sejawat. Contoh lain, ketaatan, kepatuhan, dan tidak memberikan koreksi kepada siapapun yang sudah memberikan perintah. Ketika kita memberikan sorotan terhadap Richard Eliezer misalnya, atau Verdi Sambo misalnya, karena dua nama itu disebut oleh penasihat hukum, menurut saya kita tidak bisa abai terhadap jiwa korsa ini. Termasuk kemungkinan adanya jiwa korsa menyimpang yang mereka lakukan. Diduga ada jiwa korsa yang menyimpang, Bang Rory. Baik, Mbak Audrey. Kalau kami ya fokus dari apa yang diterangkan oleh Mas Reza tadi ya, bahwa bagaimana orang itu dapat melakukan atau tidak mampu menolak perintah, sekalipun perintah itu melawan hukum. Dan menarik tadi ya ketika ketua majelis bertanya, ada satu pertanyaan tadi soal salah satu faktornya itu adalah si pemberi perintah di saat yang sama itu menggunakan uniform atau seragam. Itu berbeda hasilnya ketika dia tidak menggunakan seragam. Jadi tadi kan menjelaskan ya Mas Reza soal ada penelitian ya, bagaimana orang itu patuh terhadap perintah yang melawan hukum. Itu hasilnya berbeda ketika yang memberi perintah itu menggunakan seragam dengan tidak menggunakan seragam. Kemudian ada juga soal si pemberi perintah dan penerima perintah ini berada di ruang yang sama. Nah, itu nanti akan kita elaborasi semua ya Mbak ya, ketika besok hari Rabu sore kita akan menghadirkan ahli pidana. Oke, Bang Jamin, kalau tadi Anda sebutkan bahwa kalau yang di awal-awal ini tidak ada saksi pidana ya, berbeda ahli pidana ya, berbeda dengan Sambo. Nah, apa sih strategi yang sedang dijalankan oleh Eliezer dan kuasa hukumnya? Ya, posisi Eliezer ini kan termasuk orang pasal 55 ya, yang dalam konteks ini dia masuk dalam doenplegen. Doenplegen itu maksudnya orang yang menyuruh ya, menyuruh melakukan, ada yang disuruh. Dan yang disuruh itu ke dalam kategori ahli pidana nanti pasti dia akan menjelaskan dia ada sebagai media, sebagai alat benda mati yang digunakan untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, antara yang disuruh dengan yang menyuruh, niatnya itu ada orang yang dari yang menyuruh, sedangkan disuruh itu dia tidak punya niat. Jadi dia hanya melaksanakan apa yang diperintahnya dan dianggap itu adalah perintah yang benar. Dengan ahli ini bisa meringankan nggak sih nanti vonis atau mempengaruhi? Ya, kalau nanti dilihat apakah apa yang diterangkan di sini mendudukkan posisi Eliezer sebagai orang yang secara kebatinannya atau secara posisi psikologisnya tidak dapat menolak atas perintah tersebut karena ada relasi kuasa yang sifatnya relatif. Artinya dia sebenarnya bukan orang yang menjadi alat, tetapi dalam situasi di mana dia tidak bisa menolak karena dalam tekanan yang cukup keras. Nah, itulah tekanan yang cukup keras itu tadi kan sudah diterangkan itu ya, yang penerangkan. Itulah nanti yang dibawa pertanyaan ahli pidana. Kalau itu nanti dijadikan dasar mengatakan ini adalah bagian dari tekanan yang cukup keras, dia bisa bebas. Tapi kalau dia akan, tadi kan ada Reza bilang ada separuh pertanggungjawaban, ini bisa jadi hukumnya diperingan. Nah, artinya adalah jadi ini memang selaras ya dengan apa yang dialami Eliezer dengan ahli yang berbicara tentang situasi Eliezer saat itu. Ya, benar. Jadi kalau kita lihat kan konteksnya mau bebas atau mau hukuman ringan. Kalau bebas harus diperjuangkan dalam posisi apa? Posisi dia adalah melaksanakan perintah karena ada perintah jabatan yang tidak sah, tapi dianggap sebagai sah, pasal 51 bisa. Tapi yang lebih dekat menurut saya di pasal 48, orang yang dijadikan alat diperintah untuk melakukan suatu perbuatan yang dalam situasi relasi kuasa yang dia tidak sanggup untuk melawan dorongan yang sifatnya relatif dari luar tersebut. Nah itu, tapi kelihatannya tadi jaksa sudah menyatakan bahwasanya ada pertanyaan yang agak menjebak juga, bahwa
kepada Lisa tadi ya, dia bilang walaupun demikian berarti dia menyadari apa perbuatannya, berarti perbuatan yang salah bisa minta pertanggungjawaban. Dia jawab bisa minta pertanggungjawaban. Jadi kelihatannya masuk dalam ranah meringankan hukuman begitu, Mbak. Oke, silakan Bang Rory. Ya, tentu kami berharap yang terbaik, Mbak ya. Memang fokus kami nanti kami akan mengajukan untuk peniadaan pidana. Apakah itu pasal 48 atau apakah itu pasal 51, ya nanti kan itu akan kami sampaikan di dalam pledoi, dalam pembelaan. Tetapi melalui hari ini kita sampaikan dulu bagaimana kondisi kebatinan dari Richard Eliezer ketika menerima perintah itu, ketika dia melakukan penembakan itu, bahwa dia di dalam posisi yang tidak punya kemampuan untuk menolak perintah, bahwa dia di dalam posisi yang sangat terguncang, kalau Romo Frans tadi bilang kebingungan yang sangat, itu sehingga dia tidak punya kemampuan untuk menolak walaupun dia tahu bahwa perbuatan itu adalah salah. Seperti itu, Mbak. Ada kondisi kebatinan yang juga diungkap oleh ahli psikologi klinis Liza Japri, kita lihat. Dia jadi posisinya tuh nggak jongkok ya mulia, cuma agak menurun saja yang mulia, baru tangannya di depan dada. Coba saudara praktekkan. Siap, izin yang mulia. Jadi pada saat didorong, woi kau mulut didorong ke depan, itu bang Yos tuh kayak gini yang mulia. Pak, kenapa? Ada apa Pak? Sambil mundur yang mulia. Begini ya. Siap. Oke. Dan menemui para Baru yang saya ada langsung di tembak. depan rumah. Oke, tadi ada kesalahan, tapi tadi ada beberapa hal yang memang juga menarik untuk disimak dari apa yang diterangkan oleh Lisa begitu, menyatakan bahwa melihat kondisi karakter dari Eliezer yang patuh, yang nurut, yang menghindari konflik. Kalau dikaitkan dengan kejadian tewasnya Yosua, Bang Jamin. Yang ada dalam diri dia itu pertama karena relasi kuasa. Yang kedua, karena dia dalam situasi keguncangan. Dia waktu kita fakta yang kita lihat, dia waktu menembak itu sempat nggak ngelihat Joshua. Berarti kan memang kalau dari sepintas itu kan kita lihat memang dia ingin melakukan penembakan itu dengan ketakutan yang cukup mendalam, takut gitu. Walaupun dia menembak, tapi dia nggak bisa melihat orangnya begitu, ngasal gitu. Tapi, nah ini menunjukkan salah satu bentuk kekhawatirannya, bahwasanya dia tidak kuat melihat sendiri orang yang akan dieksekusi begitu, Mbak. Bang Jamin, di sini dan juga Bang Rory sudah ada ahli psikologi klinis yang tadi juga memberikan kesaksiannya. Ada Mbak Lisa. Sore Mbak Lisa. Selamat sore. Mbak Lisa sebenarnya apa sih? Suara saya terdengar? Kedengeran, aman. Mbak Lisa, jadi pertanyaannya langsung saja. Apa sih yang tadi Anda sampaikan terkait dengan kondisi karakternya dari Eliezer yang nurut, menghindari konflik, patuh dengan kasus kematian Yosua? Iya, seperti yang sudah saya sampaikan di persidangan tadi, memang dari hasil asesmen yang saya lakukan itu terlihat betapa Richard punya tingkat kepatuhan yang sangat tinggi. Setelah itu dia juga cenderung untuk lebih compliance, mengikut avoidance konflik juga, dan ini yang membuat dia rentan sekali untuk sekedar patuh. Belum lagi kalau kita berbicara dari konsep locus of control diri seseorang, dia pada saat itu tidak memiliki kontrol akan dirinya. Kenapa? Karena yang saya sampaikan juga di pengadilan, ada yang namanya penelitian Milgram, di mana terbukti seseorang itu cenderung untuk patuh ketika ada perintah yang diberikan oleh seorang figur otoritas dengan kondisi-kondisi tertentu yang mendukung, yang mengakibatkan orang seperti Richard Eliezer itu tidak punya ruang dan tingkat kepatuhannya sangat tinggi secara bebas. Ya, betul, secara bebas untuk menentukan apa yang dia mau. Jadi dia hanya sekedar menjalankan apa yang diperintahkan kepadanya. Oke, Anda menganalisa dari Eliezer ini berapa lama sih? Pertama kali saya ketemu tanggal 15 Agustus, kemudian itu terus berjalan sampai dengan 6 November 2022. Dan itu yang Anda saksikan, Mbak Liza, sampai dengan sekarang, patuhnya itu ya, nurutnya itu yang tidak berubah? Sampai dengan saat ini, kalau kita berbicara sekarang ini tentunya sudah tidak nurut. Jadi tadi kalau diperhatikan di persidangan, ada yang saya sebut sebagai intelligent disobedience. Jadi di mana menurut teori, menurut penelitian, intelligent disobedience itu terjadi setelah terjadinya kepatuhan mutlak.
Jadi setelah seseorang patuh secara mutlak, secara absolut, sampai pada satu titik tiba-tiba dia analisanya mulai jalan dan mulai meyakini bahwa ini salah, akhirnya dia mulai menjadi tidak patuh yang kita sebut sebagai intelligent disobedience. Makanya dia kemudian memberanikan diri menjadi justice collaborator. Oh, dan itu sampai sekarang ya terlihat ya, makanya pada saat di sidang kan Eliezer lebih terbuka, lebih berani bahkan di depan Sambo. Betul. Betul. Kalau kita berbicara konstruk psikologi adalah satu hal yang dinamis. Jadi dia akan terus berkembang, bertransformasi, ada dinamikanya lah. Jadi kalau misalnya memang dulu dia dinamikanya penuh ketakutan dan benar-benar patuh secara absolut, itu sampai pada satu titik dia kemudian merubah sikap tersebut sekarang menjadi intelligent disobedience. Oke, Benjamin, kalau misalnya semakin berani, tidak takut lagi, karena tahu salah tanpa tekanan juga, artinya Eliezer ini kesaksiannya benar-benar sudah bisa dibuktikan dan tidak ada lagi yang salah atau yang ditutupi. Ya, kalau awal kita tahu bahwasannya waktu dia melakukan suatu perbuatan itu dalam tekanan yang cukup dalam karena seorang Barada dengan jenderal itu pangkatnya jauh banget ya, dan dia nggak akan takut sekali karena juga mungkin berpikir untuk hal-hal lain karena takut ditembak, seperti Kuat Ma'ruf juga mengatakan dia takut ditembak begitu ya kalau sampai nggak melaksanakan perintah tersebut. Nah, setelah dia tahu kalau itu sudah lepas, waktu Ferdi Sambo dicopot dan ditahan di Makobrimob, tidak ada lagi intimidasi itu karena Satgasus sudah menyatakan menjaga keamanannya pada saat itu dan mendapatkan perlindungan LPSK. Nah, berubahlah 180 derajat karena sudah nggak ada lagi yang mengancam. Untuk keterangan-keterangan dia baru berani mengatakan jujur. Kalau sampai Ferdi Sambo tadinya tidak ditahan, saya kira kebohongan itu akan terus berlanjut sampai hari ini, begitu kan? Kalau memang seperti itu. Tapi dengan adanya seperti ini, dia berani begitu. Satu. Yang kedua, ya kita harus berterima kasih juga karena dia mengungkapkan suatu kebenaran. Sementara saya nggak mengatakan yang lain tidak mengungkapkan, tetapi kelihatannya tidak ada yang seperti dia untuk berani ya, seberani itu ya. Tidak berani ya untuk mengungkapkan sebenarnya apa. Nah, ini justru yang harus diapresiasi lah saya kira, dan juga LPSK kan sudah memberikan apresiasi. Tinggal kita lihat aja nanti majelisnya bagaimana cara melakukan putusannya dan jaksa penuntut umum melakukan tuntutannya berapa besar begitu. Eliezer yang lebih berani bahkan melawan di depan Sambo. Sejak kapan sih terlihatnya atau dilihatnya, Mbak Lisa? Rasanya kalau itu akan lebih paham tim penasihat hukum ya, karena mereka yang mendampingi sampai dengan terjadi proses untuk melawan Ferdi Sambo tersebut, pasti mungkin tim penasihat hukum yang lebih paham. Baik, kapan itu boleh terjadi. Ya, saya akan tanya langsung ke kuasa hukum dari Eliezer, Bang Rory, kapan sih pastinya sih Eliezer lebih berani bahkan terlihat, bukan terlihat lagi, memang melawan Sambo pada saat di sidang. Itu pas kapan momennya? Ya, baik Mbak Audrey. Jadi Richard itu mulai terlihat lebih berani, lebih lepas itu ketika Richard itu meminta maaf secara langsung ya kepada keluarga dari almarhum Yosua saat itu di persidangan. Secara langsung Richard Eliezer itu bahkan bersujud ya kepada papa dan mamanya dari almarhum Yosua. Dan setelah persidangan itu kami makin melihat ini Richard ini semakin berani untuk menyampaikan kebenaran ya. Karena kami pun menyampaikan kepada Richard untuk menyampaikan kebenaran yang sebenar-benarnya. Semua dibuka aja, nggak boleh ada yang ditutup-tutupi, dan itu terlihat sekali Mbak sejak dia meminta maaf, apalagi seperti ada penerimaan maaf dari keluarga korban, sehingga itu membuat energi yang baik ya buat Richard untuk semakin berani untuk mengungkapkan kebenaran. Oke, Benjamin, singkat, kalau sudah berjalan ada 3 ahli yang dihadirkan untuk Eliezer, kemarin baru 1 minggu lalu untuk Ferdi Sambo, yang Anda lihat yang paling kemungkinan mendapatkan paling untung dihadirkan ahli-ahli ini, Eliezer, Sambo, pilih mana? Atau pilih mana atau bagaimana? Jadi ahli yang dihadirkan Pak Sambo ya tentu ahli yang meringankan beliau. Kalau hari ini kan baru sebatas situasi kebatinan dan situasi moralitas orang tersebut. Belum sampai kepada apakah ini ada kaitan dengan pengurangan pemidanaan sebagaimana tadi pasal 48 atau 51 ya. Jadi kita lihat aja nanti bagaimana keterangan ahli terkait ini, dan kita lihat juga bagaimana besok ya kalau nggak saya salah Pak Ferdi Sambo juga akan menghadirkan ahli-ahlinya ya. Dan perlu dicatat ya, walaupun ahli ini penting, tapi hakim tidak terikat ya
Mas Andre, Mbak Ayu, dengan ahli ini. Jadi dia bisa saja menerima, bisa juga mengabaikan semuanya begitu. Terima kasih Benjamin Ginting, ahli hukum pidana, Barori Sagala, pengacara Eliezer, dan Balisa Japri, ahli psikologi klinis sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Sehat selalu. Terima kasih. Setelah ini, saudara, kami hadirkan informasi lainnya dari KPK yang meminta Polresta Yogyakarta